Halo, salam sejahtera, salam sehat. Saya Boas. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas soal tes intelijensi umum. Dan langsung saja kita lihat soalnya. Soal yang pertama, untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Oke, jadi kita buat seperti ini. Jadi 60 pakaian itu membutuhkan 18 hari. Kalau 24 hari, berapa pakaian yang bisa jadi seperti itu? Maka kita bisa buat seperti ini. Jadi 18 hari menghasilkan 60 pakaian. Maka kalau 24 hari menghasilkan berapa pakaian ya? Kita sebut saja X. Maka kita bisa kerjakan, ini kita sederhanakan dulu, kita bagi 6, 18 bagi 6 itu 3, 60 bagi 6 itu 10. Ini kita kalikan, X kali 3 berarti 3X, 10 kali 24 di 240, maka X itu sama dengan 240 dibagi 3. Hasilnya adalah 80 pasang. Jawabannya C ya. Kalau bingung kenapa harus dibagi 3 seperti ini, ingat ini perkalian silang, jadi posisinya ditukar saja. Jadi X naik ke atas, 3-nya turun, 10 naik ke 24 ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Prestasi Intan lebih tinggi dari Dini dan lebih rendah dari Tina. Prestasi Cantik lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Prestasi Dani lebih tinggi dari Dini dan Cantik. 3 orang berprestasi terbaik adalah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Pertama, Intan lebih tinggi dari Dini ya. Jadi saya buat lebih besar saja. Dan lebih rendah dari Tina. Itu artinya Intan lebih rendah dari Tina. Kemudian prestasi Cantik lebih rendah dari Intan. Cantik masih lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Maka Cantik lebih tinggi dari Dini. Kemudian Dani lebih tinggi dari Dini dan Cantik. Lebih tinggi dari Dini dan Cantik. Oke. Jadi bisa dipastikan pertama, yang paling tinggi itu si Tina ya prestasinya. Nah, di bawahnya Tina ada Intan ya. Jadi tadi kan Intan lebih tinggi daripada Dini. Ya, sedangkan Dini aja masih kalah dari si Cantik. Jadi urutan kedua itu si Intan. Kemudian urutan yang ketiga ya, adalah Dani. Ya, karena Dani masih lebih tinggi daripada Dini dan Cantik. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Rasio uang Andi, Bintang, dan Ciko adalah 1:6:4. Jika jumlah uang Andi dan Ciko adalah 625.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, ya, saya buat seperti ini. Jadi
si Andi A ya 1, kemudian bintang saya tulis B 6, kemudian Ciko C itu 4. Di mana ya A plus C ya, jadi uang Andi dan Ciko itu sama dengan 625.000. Nah, itu artinya kita bisa tulis seperti ini. Ya, karena kan yang ditanyakan jumlah uang mereka bertiga. Jadi ini pakai rumus perbandingan juga. Maka saya buat A plus C itu hasilnya 625.000. Kemudian kalau A plus B plus C hasilnya berapa ya? Saya tulis saja X. Nah, A plus C kita kasih masuk nilainya ya. Jadi 1 plus 6 1 plus 4 jadi 5 per 625.000, kemudian A plus B plus C 1 tambah 6 tambah 4 berarti 11 ya, adalah X. Sehingga kita langsung kalikan ke dalam, namun ini masih bisa disederhanakan biar lebih simpel. 5 dengan 625 dibagi 5 itu nilainya adalah 125 ya, 125.000, dan ini 1. Maka X naik ya. Jadinya X, kemudian 11 kita kalikan 125.000. Hasilnya adalah 1.375.000 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan jumlah kelereng Ahmad dan Cemen adalah 7:5. Sedangkan perbandingan jumlah kelereng Bagio dan Ahmad adalah 3:4. Jika selisih jumlah kelereng Ahmad dan Cemen adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Bagio adalah, jadi kita perhatikan perbandingan yang terjadi antara Ahmad, Cemen, kemudian dan Bagio. Jadi kita bisa buat seperti ini. A banding C ya, Ahmad banding Cemen itu 7:5. Kemudian B Bagio banding Ahmad itu adalah 3:4. Oke, yang perlu kita ingat bahwa meskipun di sini nilai A-nya berbeda ya, yang di sini 7 dengan 4, maka sebenarnya secara keseluruhan jumlah kelerengnya Ahmad, dalam hal ini si Ahmad, itu sama. Maka kita harus buat jadi seperti ini. Saya tuliskan ulang. A dibanding C sama dengan 7:5. Kemudian kita samakan ini ya. B banding A itu sama dengan 3:4. Oke. Ini hanya mempermudah kita memprediksi nilai A itu berapa gitu ya. Maka dari kedua ini, otomatis supaya nilai perbandingan antara A yang Ahmad dan Cemen, kemudian Bagio dan Ahmad itu sama, maka kita harus mengalihkan ini dikalikan 4 dan ini dikalikan 7. Sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan antara B
A dan C. Ya, ini 7 berarti kalikan 3, hasilnya 21. Kemudian 7 kali 4 28, dan yang terakhir adalah 5 kali 4 ya, 20. Oke, jadi perbandingan yang sebenarnya antara ketiga ini adalah 21, 28, dan 20. Dari sini kita bisa menentukan nilai jumlah kelereng bagio nanti. Perlu kita ingat tadi bahwa selisih antara amat ya dan cemen itu adalah 16 ya, 16 buah. Maka untuk mencari nilai B-nya, kita buat B sama dengan, karena B yang dicari ya, B sama dengan B bagi A kurang C ya, selisih tadi. Kemudian kita kalikan nilai selisih tadi ya. Maka masukkan nilai B-nya tadi 21 ya, yang ini. Kemudian A-nya 28 dikurangkan 20, hasilnya adalah 8. Kita kalikan 16. Ini kita coret ya. 16 bagi 8 itu 2. Maka hasil akhirnya adalah 21 kalikan 2, 42 buah ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir yang saya siapkan. Sari dan Rati memiliki suatu pekerjaan. Waktu yang dibutuhkan oleh Sari dalam menghasilkan uang adalah 21 menit. Sedangkan Rati membutuhkan waktu 42 menit. Jika Sari dan Rati bekerja bersama-sama untuk menghasilkan uang, waktu yang dibutuhkan adalah, jadi kalau seandainya mereka bekerja secara bersamaan untuk mengerjakan pekerjaan itu, maka akan menjadi berapa menit seperti itu. Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu Sari 21 menit, kemudian Rati 42 menit ya. Ingat pada akhirnya permintaannya adalah berapa menit waktu yang mereka butuhkan kalau mereka kerjakan secara bersama-sama. Jadi untuk menghitung nilai waktu keduanya, seper S ya. Jadi seper waktu sama-sama ya, saya buat aja seper S karena tadi kita menggunakan kata sama-sama ya. Seper S sama dengan seper S per Sari ya, ditambah seper Rati. Dan kita masukkan nilainya seper 21 ditambahkan seper 42. Supaya sama penyebutnya, ini kita harus kalikan 2, ini kalikan 1, kalikan 1. Kenapa? Karena 21 kali 2 hasilnya 42. Jadi tidak perlu saling mengalihkan supaya tidak membuat nilainya jadi terlalu lebih besar ya. Dan kita masukkan nilainya 1 kali 2 adalah 2 per 42, tambahkan seper 42. Kalau kita jumlahkan, seper S itu sama dengan 3 per 42. Karena yang dicari adalah nilai S, ya waktu sama-samanya, jadi karena ini kita balik ya, jadi seper S kita balik jadi S per 1. Dan saya tulis saja S,
Maka ini juga dibalik, jadi 42/3. 42 dibagi 3 adalah ya 14 menit. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan melalui soal-soal ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Saya akhiri, terima kasih.